menyayat melebihi pilu kala tapi ayah tercinta berpulang ke pangkuan ilahi. Pedangdut Christina tengah tenggelam dalam pedih paling nestapa itu. Betapa duka itu datang redupkan secerca asa di hati Christina dan keluarga yang bersujud dalam doa untuk kesembuhan sang ayah Bowo Sukiswo. Dalam pedih hati yang mengiris, Christina mengantar sang ayah ke pembaringan terakhir di TPU Malaka Pondokopi Jakarta Timur hari Minggu kemarin. Satu liang lahat sama ibu. Enggak, kita anak-anaknya. Jadi biar bersama ibu lah. Dera lara menyiksa menurai duka paling menghujam hati Christina. Tumpah air mata dan pecah jerit tangis tak sanggup dibendung Christina kala bersujud dalam doa tahlilan malam pertama. Betapa hari Minggu kemarin begitu berat untuk Christina jalani. Ketika pagi sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia Barat, dirinya harus terima kabar sang ayah telah tiada di ruang ICU Rumah Sakit Kawasan Jakarta Pusat. Bela sungkawa begitu pekat menyekat batin Christina. Derai air mata yang terus mengalir, jerit tangis tak sanggup ditanggung. Betapa Christina begitu kehilangan, belum sepenuhnya siap dan ikhlas untuk berpisah dari pria yang telah berusia 85 tahun ini. Dari tanuran itu, sedikit terobati dengan kehadiran kerabat yang mengungkapkan bela sungkawa, seraya menghibur serta menenangkan diri yang terus berlinang. Bangga akan dunia. Maksudnya masih sehat. Terakhir kita kesini ulang tahun Christina. Alhamdulillah. Masih walaupun pakai tongkat ya, masih jalan, masih senyum, masih ngobrol. Ya ini ngedadak banget sih. Kayaknya bener-bener kita shock ya, cantik. Ya, karena terakhir ketemu ya beliau selalu begitu ya, menyambut tamunya Kak Christina, kemudian bincang dengan tamu-tamunya, dengan kami juga masih sangat sering bergurau, masih ketawa ketiwi ya. Sang ayah telah tiada. Christina belum sanggup terima kenyataan nyawa ayahanda berada di kondisi kritis lantaran akibat terjatuh di rumah. Kala itu, 2 minggu lalu, sang ayah yang memang sudah menggunakan tongkat tiba-tiba terjatuh di ruang makan. Sementara Christina berada di ruang terpisah, serta keluarga lain tak jauh dari sang ayah. Tragedi tragis itu menyisakan luka paling mengiris hati Christina. Mungkin karena terlalu aktif dari muda, sampai nggak mau bergantung sama anaknya. Anaknya juga sampai kadang, ya sebagai anak merasa, ya pakaian aja maunya nyuci sendiri. Enggak dong, dicuciin dong, nggak usah capek-capek bapak gitu kan. Tapi mungkin karena dari muda ya, nyuci, gosok, mandirinya kebawa sampai tua. Sebenarnya juga kalau waktu ada ibu, masih ada ibu zaman muda juga masih di bapak aku saking aktifnya sering jatuh itu jatuh yang sudah keberapa kali. Nah pada saat sakit ini masuk ICU adalah jatuh yang terdahsyat. Kita kaget semua. Itu jatuhnya luar biasa. Aku ada di sini, lagi duduk, lagi pengambilan video untuk ada minta testimoni bla 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 sama ponakan aku. Bunyi jatuh, aku juga pada saat jalan ke ruang tamu itu tidak ada orang di meja makan, nggak ada, sepi gitu kan. Hingga sang ayah hembuskan nafas terakhir, batin Christina belum sanggup dan kuat untuk terima kenyataan sang ayah terjatuh di ruang makan. Kita sampai detik ini aku tidak berani lihat rekaman CCTV karena aku ngelihat posisi yang pertama ngelihat adalah posisi di sini langsung lari. Apa itu jatuh kencang sekali, aku sama ponakan aku. Aku lemes banget dan mau pingsan. Dan sejak itu bapak ya darahnya banyak gitu kan. Terus udah beda banget jatuhnya, padahal masih dada-dada katanya. Aku tadinya nggak lihat bapak juga, aku pikir bapak di kamar kan. Kakak aku di sana ya, katanya sempet merhatiin juga sih, aman gitu. Kakak aku yang pertama. Hati Christina terus merintih. Perjuangan untuk kesembuhan sang ayah tak sanggup menepis maut yang datang menjemput. Usai dilarikan ke rumah sakit pasca terjatuh, sang ayah yang sempat jalani perawatan di salah satu rumah sakit kawasan Jakarta Utara dipindahkan ke rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat.
Disinilah proses operasi dilakukan untuk mengeluarkan cairan di kepala akibat benturan serta di paru-paru. Usai operasi, sang ayah sempat membaik, namun kembali drop hingga harus kembali naik beca bedah. Namun kondisi sang ayah tak memungkinkan hingga hembuskan nafas terakhir. Ada masalah lagi di parunya, slamnya banyak. Slamnya banyak, diambillah slamnya. Tindakan slam, habis diambil tindakan slamnya diambil, itu bapak drop. Turun semua. Detak jantungnya, terusnya darahnya, gula darah segala macamnya. Itu rencananya mau dioperasi lagi dalam perut karena cairannya di otak jangan sampai, kan ada di luar tuh cairannya. Kalau kelamaan bisa infeksi, jadi harus dimasukkan ke dalam perut. Ada alat terus permanen seumur hidup katanya lah, kata gitu. Aku berpikir kasihan banget ya bapakku gitu kan, umurnya udah sepuh, tapi itu pun kalau bapak stabil, tapi kan bapak nggak stabil, akhirnya tidak jadi. Dan setelah itu tadi malam sih saya tidur gelisah, jujur, kepikiran bapak. Dan akhirnya benar, kita pagi-pagi ditelepon, detak jantung bapak berhenti. Ya udah kita semua ke rumah sakit. Karena jatuh aja sebenarnya bapak, jatuh yang sangat kencang. Kini Christina sebatang kara, ayah ibu telah tiada, pun tiada suami di sisi. Dalam kesendirian, Christina meratapi kepergian sang ayah yang tanpa pamit dan pesan maupun wasiat. Namun petua sang ayah terus dijunjung, dijadikan suluh terang untuk melangkah, seraya merefleksikan hal-hal baik, termasuk urusan prosesi kematian, sejak dari rumah sakit hingga rumah duka serta dimakamkan, berjalan lancar tanpa aral rintangan. Bahkan ditolong orang-orang baik yang tidak dikenal dalam perjalanan. Akhirnya tuh di jalan ada orang lah yang ngebantu menuju dari rumah sakit menuju rumah. Tiba-tiba ada motor yang satu orang ganti-gantian terus sampai rumah. Siapa itu ya? Kok dia bantuin kita nggak kenal. Kita cari lagi sampai rumah, mau bilang ngucapin terima kasih, udah nggak ada. Kata ponakan aku, itu relawan, kayaknya relawan memang kalau ada mobil jenazah itu otomatis dibantu. Oh gitu, aku baru tahu. Sedih terus mengiris Christina ketika mengingat kenyataan dirinya belum bisa berikan cucu untuk ayah maupun ibunda hingga keduanya berpulang dan dimakamkan satu liang lahat. Namun yang disyukuri Christina, dirinya telah berbakti berangkatkan orang tua ibadah haji. Kalau keinginan sih pasti, aku sih udah legowonya, mungkin ya aku bersyukur bapak aku sama ibu aku berangkatkan haji. Cuma pasti orang tua kan kepingin ke anaknya. Kalau ke anaknya kayak aku, cucu tuh udah ada banyak, ada 15 cucunya ibu sama bapak. Cuma pingin dari aku kan, tapi kan aku tidak bisa memenuhi. Ya kadarullahnya aku seperti ini. Tapi aku alhamdulillah aku tetap bahagia, karena pada saat aku membahagiakan banyak orang, apalagi saudara, ponakan, kakak, adik aku bahagia, itu aku kayaknya aku happy aja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teh Christina, kami semua turut berbelasungkawa, berduka cita, dan kabar duka ini berhubung memang saya bersama Christina berada dalam satu grup WhatsApp yang sama, menerima kabar duka ini di pagi hari. Tentu saja ini menjadi duka yang teramat mendalam bagi keluarga Christina, pun juga kami merasakan hal yang sama tentu saja. Semoga Teh Christina bersama dengan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga keikhlasan untuk bisa menerima qadar Allah, untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja kami berharap untuk almarhum diberikan tempat terbaik, dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dan insya Allah husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Itu dia tadi berita pembuka kita yang menjadi pengingat kita kalau hidup itu memang hanya sementara, pemirsa.